Kemajuan zaman bukan lagi arus, tapi gelombang besar yang bisa mengangkat atau menghanyutkan. Remaja kita hari ini tumbuh di dunia digital, terbuka dan serba instan. Tapi, bagaimana caranya agar mereka tetap kuat, tetap berakar pada akidah dan nilai-nilai kebaikan? Mari kita bahas dengan hati terbuka. 1. Kemajuan itu netral, tapi sikap kita menentukan. Zaman ini adalah zaman cepat, zaman terbuka. Informasi ada di tangan, hiburan tinggal klik dan gaya hidup bebas bisa dikonsumsi siapa saja, termasuk anak-anak kita. Tapi mari ingat satu hal, teknologi dan kemajuan itu netral. Yang membuatnya berbahaya atau bermanfaat tergantung siapa yang menggunakannya dan untuk tujuan apa. Disinilah pentingnya pendidikan nilai, bukan sekedar larangan. Jadi, jangan langsung alergi pada kemajuan. Tugas kita adalah membekali anak-anak kita agar kuat menyikapi dunia yang terus berubah, bukan menghindarinya. 2. Remaja butuh akar, akidah, akhlak, dan teladan. Remaja kita bukan hanya butuh gadget terbaru atau skill teknologi, mereka butuh akar. Akar akidah yang mengikat mereka pada Allah, akar akhlak yang membatasi pergaulan agar tetap mulia, akar kepercayaan bahwa dirinya berharga, tidak perlu ikut-ikutan tren untuk diakui. Dalam Islam, Rasulullah SAW sudah mengingatkan, setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Maka tugas kita adalah menjaga fitrah itu agar tidak tertanam nilai yang salah dari lingkungan, konten, atau peer group yang salah. Jadi, akar ini tidak bisa ditanam dengan marah atau bentakan, tapi melalui pendampingan, diskusi, dan teladan. 3. Saring, bukan sekat. Pendidikan literasi digital dan sosial. Kita tidak bisa lagi memagari anak dengan jangan pegang HP, jangan buka internet, karena itu seperti menutup pintu rumah tapi membiarkan jendela terbuka. Yang kita bisa lakukan adalah menyaring bersama, bukan menyekat dengan marah. Ajari mereka cara membedakan informasi yang benar dan hoaks, menilai mana konten yang menghancurkan harga diri dan mana yang membangun jati diri. Menggunakan media sosial untuk berbagi kebaikan, bukan mengejar validasi semu. Jadi, tunjukkan bahwa teknologi bisa menjadi jalan dakwah, bukan sekedar ruang hiburan. 4. Bangun rasa percaya dan ruang curhat. Banyak orang tua tidak tahu anaknya depresi, terseret pergaulan bebas, atau bahkan kecanduan konten negatif, karena anak tak berani cerita. Mengapa? Karena anak takut dihakimi. Karena selama ini kita lebih banyak menyuruh daripada mendengar. Mulailah bangun ruang diskusi di rumah tanpa caci. Katakan, kalau kamu bingung, bilang. Kalau kamu gagal, jangan takut cerita. Aku akan bantu, bukan menghakimi. Jadi, rasa percaya ini akan jadi benteng paling kokoh dari pengaruh buruk luar. 5. Bimbing bukan mengintimidasi. Islam yang hangat dan mengayomi. Remaja perlu alasan mengapa harus taat. Bukan hanya perintah, tapi makna di balik perintah. Mengapa menjaga pergaulan itu penting? Mengapa aurat harus ditutup? Mengapa pacaran sebelum halal bisa merusak? Ajari mereka bahwa Islam itu bukan agama yang keras, tapi agama yang menjaga kehormatan dan martabat manusia. Jadi, jangan hanya fokus pada hukuman, tapi perlihatkan rahmat dan kebaikan dari nilai-nilai Islam. 6. Teman baik, lingkungan baik. Rantai yang perlu kita bentuk. Teman adalah pengaruh besar. Rasulullah SAW bersabda, seseorang itu mengikuti agama temannya, maka lihatlah siapa yang menjadi teman kalian. Jadi, ajak anak-anak pada komunitas yang positif. Fasilitasi mereka ikut kegiatan sosial, remaja masjid, olahraga, atau kreativitas. Lingkungan yang baik bisa menjadi penguat, bukan penghambat. Penutup reflektif. Zaman boleh berubah, dunia boleh semakin terbuka, tapi nilai hidup dan iman harus tetap teguh. Mari menjadi orang tua, guru, dan masyarakat yang bukan hanya memarahi tapi menginspirasi. Bukan hanya memberi aturan, tapi menjadi sahabat yang mendampingi. Karena anak remaja tidak butuh kata kasar, mereka butuh kompas nilai yang membimbing di tengah gelombang zaman. Jangan takut pada kemajuan. Takutlah kalau kita tidak siap menghadapi perubahan. Ayo jaga generasi kita dengan cinta, ilmu, dan iman. Like dan share jika kamu peduli pada masa depan anak-anak kita. Dan tinggalkan komentar.
Apa tantangan terbesar mendidik remaja hari ini menurutmu? Sampai jumpa di video selanjutnya.